Halo everyone, welcome to Study with me. Oke, sebelum lanjut, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Oke, pada video kali ini kita tetap membahas tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada bab kali ini kita belajar tentang manajemen pendidikan dan peserta didik. Stay tune ya. Pada pembahasan pertama kita bahas tentang manajemen pendidik. Apa sih pengertian dari manajemen pendidik? Sini aku kasih tahu. Jadi, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, melaksanakan, atau mengkomunikasikan, mengorganisasikan sumber daya pendidik atau pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Lanjut ke tugas, hak, dan kewajiban pendidik. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, tugas pendidik. Yang pertama, tugas pendidik itu adalah tugas guru sebagai profesi. Maksudnya di sini, tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesi dirinya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan itu sebagai orang tua, kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Guru juga harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan ini mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Yang kedua yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Lanjut ke pembahasan ketiga yaitu peran pendidik. Apa saja sih peran pendidik? Itu ada banyak ya, bisa kalian lihat di samping. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Jelas, guru itu sebagai pendidik merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar itu adalah menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran
dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Maksudnya di sini, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial maupun spiritual. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Maksudnya di sini, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang, budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Yang kelima, guru sebagai penasehat. Guru sebagai penasehat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tapi juga terhadap orang tua. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Yang keenam, guru sebagai model atau teladan. Jelas, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Yang ketujuh, guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Terus, guru sebagai organisator, yaitu guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Maksudnya di sini, semua diorganisasikan sehingga mencapai efektivitas dan efisien dalam belajar pada diri anak peserta didik. Lanjut ke guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dalam aktif belajar. Lanjut ke guru sebagai fasilitator. Adalah guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik. Dan guru sebagai pengelolaan kelas. Guru sebagai pengelolaan hendaknya kelas dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat penghimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru ke siswa. Lanjut ke guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material sebagai mediator. Lanjut ke guru sebagai evaluator. Maksudnya di sini, guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Penguasaan kompetensi pendidik ini dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan kompetensi dasar dan penguasaan kompetensi lainnya. Kita bahas satu-satu. Penguasaan kompetensi dasar itu meliputi: yang pertama, menguasai bahan; yang kedua, mengelola program belajar; yang ketiga, mengelola kelas; yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar; yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Sedangkan kompetensi lainnya itu penguasaan kompetensi yang pertama pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang terakhir profesional. Lanjut ke rekrutmen dan seleksi guru dan staf, yaitu ada kriteria, cara dan metode seleksi, dan tujuan rekrutmen. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Ada rasional, ilmiah, objektif, efisien, dan efektif. Lanjut ke cara dan metode seleksi. Yang pertama ada seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Lanjut ke tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi
dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi. Lanjut ke manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian dari manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penetapan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu madrasah atau sekolah. Lanjut ke langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, polisi, yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming, yaitu seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurutan. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan dalam kegiatan. Ini ada dua, yaitu mengalokasikan anggaran dan penentuan sumber anggaran. Lanjut ke kebijakan penerimaan peserta didik baru, meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di sekolah, dan lain sebagainya. Lanjut ke sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu pertama, sistem promosi, dan yang kedua, sistem seleksi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Sedangkan sistem seleksi itu terdapat 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai atau EPTA murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat dan minat dan kemampuan. Dan yang terakhir, seleksi berdasarkan tes masuk. Lanjut, terus apa sih kriteria penerimaan peserta didik baru? Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang terakhir, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Lanjut ke rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidik maupun perguruan tinggi lainnya. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012 antara lain: yang pertama, pembentukan panitia penerimaan; yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru; yang ketiga, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan atau pengumuman; yang keempat, pendaftaran peserta didik baru; yang kelima, seleksi peserta didik baru; yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang akan diterima; yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima; yang kedelapan, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Lanjut ke pembahasan terakhir nih, yaitu orientasi peserta didik. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu pengenalan,
Lebih jelasnya, orientasi peserta didik merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang ada di lingkungan sekolah.